semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Frani Destria atau akrabnya dipanggil Vidi. Aku angkatan 23 jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Oke, mungkin untuk awal mula sampai akhirnya saya memutuskan untuk ambil DKV itu awalnya saya sempat gagal untuk ambil jurusan DKV sehingga menyebabkan saya harus gap year selama 1 tahun. Nah, di sana saya mulai berpikiran atau saya tidak cocok di jurusan DKV atau saya yang kurang berusaha. Tapi 1 tahun tersebut saya manfaatkan untuk mengasah ulang skill saya, mulai belajar untuk UTBK, mulai belajar pembuatan portofolio dari awal, dan di sana saya juga sambilan kerja. Saat itu aku masuk lewat jalur UTBK karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa sebelumnya aku pernah gap year dan otomatis aku nggak bisa lagi masuk lewat jalur SNBP. Dan karena aku diterima lewat jalur UTBK, makanya aku nggak lewat seleksi mandiri. Kalau mengenai skor UTBK DKV ya, jadi kemarin itu skor UTBK aku sekitaran 450-an, tapi perlu aku garis bawahi juga bahwa di DKV ini nggak cuma skor UTBK aja yang menjadi pertimbangan, tetapi ada juga namanya portofolio. Sedangkan di tahun aku kemarin di 2023, kami disuruh melampirkan 2 karya. Yang pertama yaitu gambar suasana bertemakan Timun Mas dan karya bebas. Di sana kami boleh melampirkan karya lama ataupun karya terbaru. Aku sekarang jurusan seni rupa prodi DKV. Jadi alasan aku memilih DKV karena sebenarnya sederhana ya, karena dari kecil atau dari dulu aku suka banget dengan yang namanya menggambar. Jadi waktu SMA aku cari tahu nih prodi apa yang berhubungan dengan menggambar. Di sanalah aku mulai kenal yang namanya DKV. Jadi setelah aku cari tahu lebih dalam, ternyata DKV itu bukan cuma soal menggambar, tapi banyak hal yang bisa dipelajari di sana. Dan karena dukungan dari keluarga juga, makanya aku meyakinkan diri untuk mengambil DKV. DKV atau desain komunikasi visual. Jadi dalam kalimatnya aja udah terdapat desain, visual, dan komunikasi. Jadi di sini kita fokus bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada audiens. Bagaimana cara kita mengajak hingga akhirnya audiens tersebut dapat merubah cara pandangnya. Contohnya gini, dalam poster kampanye masalah lingkungan misalnya, di sana berfokus bagaimana poster tersebut dapat ngomong ke audiens, poster tersebut dapat mengajak dan akhirnya dapat merubah cara pandang mereka agar lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau berbicara tentang dosen desain komunikasi visual, yang pastinya jam terbang mereka udah lebih lama ya daripada kami, dan dari mereka juga saya belajar bahwa di desain komunikasi visual kami diajarkan untuk menjadi problem solving dari masalah masyarakat, terkhususnya klien-klien kami nantinya, di mana kami harus bisa menyelesaikan masalah tersebut lewat desain yang akan kami buat. Dosen muda di DKV ya, mungkin lumayan banyak lah ya. Kalau bagaimana mereka, jadi dosen muda di DKV itu sangat enjoy dan asik. Mereka sangat peka terhadap perkembangan desain dan mengharuskan kami untuk peka juga terhadap perkembangan desain karena kami harus dapat beradaptasi dengan perkembangan desain nantinya. Pertemanan di DKV itu menurut aku seru banget karena di
di kafe ini juga aku bertemu dengan orang-orang yang sama gilanya dalam berkarya. Di sini aku ketemu dengan orang-orang yang unik-unik ya, unik-unik, ada yang aneh juga tapi dalam respon yang positif ya. Di sini aku mungkin banyak ketemu sama orang-orang yang sering bikin chaos, sering absurd, tapi di sini juga aku bertemu orang-orang yang dapat diajak bekerja sama. Di sini juga kami sering bikin tugas bareng, sering bikin proyek bareng, sampai begadang bareng. Jadi walaupun di DKV ini banyak orang-orang yang mempunyai gaya desain yang berbeda, tapi kami dapat berkolaborasi dengan garis bawahi kami harus tetap solid dan nggak mudah baperan yang pastinya. Jadi di DKV ini aku udah belajar banyak hal. Kayak awalnya dulu kami mulai dari manual, yaitu mulai dari gambar dasar, Dwimatra, Trimatra, sampai akhirnya kami diajarkan ke digital seperti desain identitas visual, lalu ilustrasi desain, ada juga fotografi iklan, dan nantinya kami akan diajarkan animasi dan juga desain UI UX. Di sini kami juga diajarkan mengenai riset, bagaimana cara observasi lapangan, bagaimana kami nantinya akan berurusan langsung dengan klien kami. Kalau berbicara tentang mata kuliah yang aku sukai, yang pastinya semuanya sangat menyenangkan dan aku jalani dengan semangat ya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, mungkin aku bilang ilustrasi desain, karena di sana kami nggak cuma diajarkan bagaimana cara membuat ilustrasi yang estetik maupun bagus, tapi kami juga diajarkan bahwa ilustrasi tersebut harus informatif dan juga berpesan gitu. Kalau menurut aku yang paling susah itu branding, bukan materinya, tetapi prosesnya yang sangat-sangat panjang. Jadi di mata kuliah branding ini kami diajarkan untuk turun langsung ke pelaku usaha, bagaimana cara kami mewawancarai, bagaimana kami meriset kompetitor, bagaimana kami membuat identitas visual juga brand atribut dari usaha tersebut, dan sampai akhirnya kami menyatukan semua data-data tersebut ke dalam manual book. Jadi di branding ini saya juga belajar bagaimana realitas dalam dunia kerja nantinya. Pandangan orang-orang ya tentang mahasiswa DKV, mungkin kebanyakan orang bakal mengira bahwa anak-anak DKV itu anak-anak yang pintar gambar, pintar desain, anak-anak yang artsy, skena gitu ya. Tetapi yang tidak mereka lihat adalah bagaimana keabsurdan anak-anak DKV, bagaimana chaosnya mereka dalam membuat suatu acara, bagaimana kiosnya mereka dalam menjalankan revisian dari dosen. Ada yang begadang hingga pagi, atau ada juga yang nggak tidur untuk menyelesaikan revisian dari dosen tersebut. Pengalaman paling menyenangkan selama aku jadi mahasiswa di kafe. Jadi sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman menyenangkan selama aku menjadi mahasiswa di prodi DKV, karena salah satunya itu DKV ini kan emang impian aku dari dulu, dan mungkin yang paling menyenangkan itu saat kami berkolaborasi untuk membuat acara seperti kemarin itu ada yang namanya HUT DKV, ada juga pameran angkatan, dan terakhir itu kami membuat pameran untuk mata kuliah fotografi iklan. Jadi di sana kami bekerja sama dan belajar bagaimana cara bekerja dalam tim, dan bagaimana kami dalam menyelesaikan atau menyukseskan acara tersebut.
Kalau pengalaman enggak menyenangkan pastinya ada lah ya selama kita menjadi mahasiswa. Mungkin yang paling umumnya itu ketika mendapatkan kerja kelompok. Jadi sangat susah untuk bekerja dalam kelompok ketika di tim tersebut ada orang yang excited untuk mengerjakan tugas, ada juga yang suka hilang-hilangan. Jadi di sana saya pernah mendapatkan kelompok di mana saya harus bekerja sendiri, sedangkan teman-teman saya di kelompok itu hilang-hilangan. Jadi di sana saya belajar bahwa dalam kerja kelompok penting banget yang namanya komunikasi dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Kalau biaya selama aku menjadi mahasiswa DKV, menurut aku lumayan lah ya, karena di DKV ini kita perlu uang seperti laptop, apalagi waktu semester-semester awal dulu di mana sering banget tuh aku menghabiskan uang untuk beli cat di mata kuliah Dwi Matra dan juga Trimatra. Tapi semakin kesini aku sadar bahwa semua pengeluaran aku tersebut sejalan dengan skill dan juga kemampuan yang udah aku dapatkan di DKV ini. Peluang kerja untuk lulusan DKV itu sebenarnya banyak banget ya. Ada yang jadi desainer grafis, ilustrator, art direction, ada juga yang ambil perfilman, ataupun desain strategis ya. Bahkan ada juga alumni-alumni DKV UNP yang bikin brand sendiri, bahkan studio desain mereka sendiri. Jadi selama kita punya skill dan juga portofolio yang kuat, kita bisa kerja di mana saja, baik itu di industri kreatif maupun membuat studio kita sendiri nantinya. Mungkin rencana aku setelah lulus di DKV ini, aku bakalan cari pengalaman dulu di industri-industri kreatif. Tapi yang paling aku impikan dari kecil itu membuat komik sendiri. Jadi mungkin nantinya setelah aku punya pengalaman di dunia kreatif, aku bakal sambilan membuat komik aku sendiri sampai akhirnya bisa diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang. Jadi pesan buat kalian yang mau masuk di kafe nih, jangan ragu gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa udah sesuai atau udah cocok banget untuk masuk ke prodi ini, ya kalian nggak salah. Di sini tempat kita sama-sama berkembang dan tempat kita sama-sama mengasah skill untuk kerja nantinya.